Dinda tumbuh dalam rumah kecil di pinggir kota, dengan suara jangkrik yang menjadi lagu tidur dan wangi kayu basah setelah hujan sebagai penghangat. Ibunya, Bu Ningsih, adalah wanita lembut yang senyumnya bisa meredakan tangis Dinda bahkan sebelum air mata itu jatuh. Ayahnya, Pak Haryo, seorang guru teladan yang selalu membacakan dongeng sebelum tidur tentang putri yang diselamatkan oleh cahaya bintang. Hidup mereka sederhana, tapi penuh cinta. Dinda percaya, selama ada ibu dan ayah, dunia akan selalu aman dan hangat. Namun, kehangatan itu mulai memudar ketika Bu Ningsih jatuh sakit. Awalnya hanya batuk kecil yang tidak sembuh-sembuh. Lalu tubuhnya mulai mengecil, matanya tenggelam, dan senyumnya menjadi sisa bayangan dari dulu. Dinda masih ingat malam itu, saat ia mencium tangan ibunya yang dingin dan mendengar ayahnya menangis untuk pertama kalinya. Tangisan lelaki yang dulu seperti gunung bagi Dinda, kini runtuh di ujung ranjang rumah sakit. Dan pagi itu, ibunya pergi, diam, tanpa pamit, hanya menyisakan selimut yang tak lagi hangat. Sejak saat itu, rumah mereka berubah menjadi bangunan sunyi yang menyimpan gema kesedihan. Pak Haryo berhenti mengajar, lebih sering duduk diam menatap foto pernikahan di ruang tamu. Ia mulai minum, botol demi botol, hingga tak ada lagi dongeng sebelum tidur. Dinda mencoba kuat, ia memasak, mencuci, dan belajar sendiri. Tapi setiap malam, saat ia berbaring di kasur tipisnya, ia berdoa diam-diam agar bisa mendengar suara ibu dari langit-langit, walau hanya satu kata, sayang. Penderitaan tak berhenti di situ. Suatu malam, saat Dinda pulang dari warung, ia mendapati ayahnya memecahkan piring dan berteriak seperti orang kesurupan. "Kamu mirip ibumu, kamu bawa sial," teriaknya, dengan mata merah dan nafas bau alkohol. Dinda hanya bisa berdiri kaku, menggenggam plastik berisi telur retak dan beras pinjaman dari tetangga. Hatinya pecah berkeping-keping karena ayah yang dulu pelukannya jadi benteng, kini justru menjadi monster dalam rumah sendiri. Dinda tak tahu sejak kapan ia berhenti menangis. Mungkin setelah pukulan pertama, atau malam saat ia tidur di depan pintu karena dikunci dari dalam. Ia hanya tahu satu hal, rumah ini tak lagi bisa disebut rumah. Yang tersisa hanyalah dinding bisu dan langit-langit penuh luka. Dan di antara semua retakan itu, tumbuh diam-diam satu keinginan yang tak pernah ia ucapkan, kabur. Pergi sejauh mungkin dari rumah yang membusuk bersama kenangannya. Kereta ekonomi menuju Jakarta penuh sesak pagi itu, namun Dinda tak peduli. Ia duduk memeluk ransel kecil berisi 2 potong baju dan 1 foto keluarganya yang mulai pudar. Tak ada tujuan pasti, hanya dorongan untuk lari dari luka yang terus menggigit. Suara rel yang bergemeretak seperti bisikan, pergi, pergi jauh. Dalam dadanya yang sempit, tumbuh harapan kecil bahwa Jakarta akan memberinya kehidupan baru, tempat di mana ia bisa membangun ulang dirinya yang remuk. Tiba di stasiun Senen, Dinda disambut dunia yang terasa asing dan dingin. Lalu lalang orang dengan langkah cepat, wajah-wajah tanpa senyum, dan suara klakson seperti serangan panik tanpa henti. Ia sempat duduk di pojok stasiun hingga malam, menggigil, tak tahu harus kemana. Seseorang mencopet dompet kecilnya saat ia tertidur. Kini ia hanya punya 1 lembar uang ribuan yang diselipkan dalam bra. Di kota sebesar ini, Dinda sadar, tak ada yang peduli pada gadis imut yang hilang arah. Hari-hari berikutnya ia habiskan dengan meminta tolong dari warung ke warung, membersihkan meja demi sekantong nasi bungkus. Beberapa menatapnya iba, namun lebih banyak yang melihatnya dengan tatapan sinis. Pada malam ketiga, saat hujan turun dan bajunya basah kuyup, Dinda bertemu Mbak Rara, seorang wanita berumur 30-an dengan pakaian mencolok dan tatapan tajam yang terlalu sering melihat dunia keras. Rara menawarinya tempat berteduh di sebuah salon kecil di pinggir jalan, tempat yang tampak seperti surga dibanding emperan terminal. Dinda mulai membantu di salon itu, menyapu rambut rontok, mencuci handuk, dan menyiapkan air hangat. Ia tak banyak bicara, tapi Rara tampak menyukai kepatuhannya. "Kamu manis, Din." Laku kalau dirias sedikit,
kata Rara suatu malam sambil mengoleskan lipstik merah pada bibir Dinda yang pucat. Dinda hanya tersenyum kecil, tak tahu bagaimana menanggapi kalimat itu. Di balik dinding salon, ia mulai mencium aroma dunia lain, parfum murahan, suara tawa palsu, dan lelaki datang di malam hari lalu pergi sebelum subuh. Di satu malam yang hening, Dinda duduk di pojok kamar kecil salon itu, mendengarkan suara musik dari luar dan langkah-langkah sepatu tinggi melewati lorong. Ia menatap bayangannya di cermin pecah, seorang gadis muda dengan mata lelah dan pipi tirus. Ia masih percaya ia bisa bekerja jujur dan bertahan, tapi sesuatu dalam tatapan Rara dan cara kota ini memperlakukannya, membisikkan kebenaran pahit, hidup di sini bukan soal baik atau buruk, tapi soal bertahan atau hancur. Hari demi hari, Dinda menjalani hidup di salon itu seperti bayangan, hadir tapi tak benar-benar hidup. Ia bangun saat matahari masih rendah, menyapu lantai dari sisa rambut palsu dan sisa makeup semalam. Rara memberinya makan dan tempat tidur, tapi juga sering berkata, semua yang gratis ada harganya, sayang. Meski ucapan itu diucap dengan senyum, Dinda merasa seperti domba yang sedang dipelihara untuk dikuliti saat waktu tiba. Tapi kemana lagi ia bisa pergi? Salon itu perlahan berubah di malam hari. Tirai ditutup, musik berubah dari dangdut biasa menjadi irama menggoda, dan para bambak mulai berdandan di depan cermin. Dinda sering diam-diam mengintip, bingung, takut, tapi juga penasaran. Mereka terlihat percaya diri, tertawa dengan klien, lalu menghilang ke kamar belakang. Ketika kembali, wajah mereka seolah kosong. Dinda mulai bertanya-tanya, apakah ini satu-satunya jalan agar ia bisa bertahan di Jakarta. Suatu sore, Rara memanggilnya dan memberinya gaun ketat berwarna merah terang. Buat malam ini aja, ada yang mau lihat kamu. Gak usah takut, cuma nemenin ngobrol. Dinda menatap pakaian itu seakan sedang melihat api, indah sekaligus membakar. Tubuhnya gemetar, tapi ia tak berani menolak. Aku kan udah bantu kamu, kata Rara pelan, seolah-olah permintaannya adalah wujud kasih sayang. Dinda mengangguk, bibirnya kering, matanya mencari pintu keluar yang tak ada. Menjelang malam, Dinda duduk di depan cermin salon dengan riasan tebal yang tak ia kenali. Di pantulan itu, ia melihat gadis asing dengan bulu mata lentik, bibir merah darah, dan gaun yang membentuk tubuhnya terlalu sempurna untuk dirinya sendiri. Tapi di balik semua itu, ada sepasang mata kosong yang menyimpan tangis yang belum sempat tumpah. Saat musik mulai berdentum pelan dan lampu salon meredup, Dinda sadar ia sedang berdiri di tepi jurang. Ia berjalan perlahan ke lorong belakang, melewati tirai merah yang dulu tak pernah ia sentuh. Setiap langkah terasa seperti mengkhianati ibunya, mengubur kenangan masa kecil dengan tumit sepatu pinjaman. Di ujung lorong, seseorang menunggu, tapi Dinda bahkan tak ingat wajahnya. Malam itu, ia tak tidur. Hanya berbaring diam setelah semuanya usai, menatap langit-langit yang terasa terlalu dekat, seolah menekan dadanya. Hanya satu kalimat yang berputar-putar di kepalanya, aku gak mau begini, tapi aku gak punya pilihan. Malam itu adalah yang pertama, dan bukan yang terakhir. Setelah semua usai, Dinda tak menangis. Ia hanya diam. Ia ingin marah, tapi lelah. Ia ingin lari, tapi kakinya tak sanggup berdiri. Saat Rara datang membawakan air hangat dan berkata, kamu hebat, Din, sesuatu dalam diri. Dinda pecah, bukan seperti kaca retak, tapi seperti lembar kosong yang perlahan dihapus dari segala makna. Malam itu, Dinda mati. Yang tersisa hanyalah tubuh, dan nama yang Rara berikan, Di. Hari-hari berikutnya, Dinda tidak lagi menyapu lantai atau membersihkan handuk. Kini ia ikut berdandan di depan cermin bersama para bak lainnya. Mereka memanggilnya Di, gadis pendiam tapi laku keras karena wajahnya masih menyimpan kesan polos. Rara mengajarinya cara tertawa dengan bibir, bukan dengan mata. Mata yang jujur bisa bikin mereka ilfil, katanya sambil mengoleskan eyeliner tebal. Dinda belajar cepat. Ia berhenti menjadi gadis yang berharap.
Ia belajar cara menyusun kebohongan dengan senyum. Setiap malam, dia berdiri di bawah lampu jalan bersama Rara dan yang lain. Mobil-mobil melambat, jendela terbuka, dan suara negosiasi dilontarkan seperti lelucon. Si manis berapa, Mbak? Atau, mau yang kalem, yang kayak gini? Dia tersenyum manis, menyembunyikan rasa jijik yang menekan lambungnya. Kadang ia membayangkan wajah ibunya, dan merasa ingin muntah, bukan karena rasa bersalah, tapi karena ia tahu, jika ibunya masih hidup, semuanya takkan begini. Suatu malam, duduk sendirian di halte tua setelah salah satu job yang terlalu kasar. Bibirnya pecah, tumitnya berdarah, tapi ia menatap langit malam Jakarta dengan kosong. Lalu seseorang duduk di sebelahnya, seorang lelaki muda, wajahnya biasa, tapi tatapannya tidak menjilat seperti klien-klien lain. Ia hanya berkata, "Kamu capek, ya?" Dia tertawa kecil, pahit. "Capek itu kalau masih punya tujuan," jawabnya. Laki-laki itu tak menjawab, hanya menunduk. Beberapa menit kemudian, ia pergi tanpa menyentuhnya. Dan anehnya, dia justru merasa lebih dilihat daripada malam-malam sebelumnya. Namun setelah itu, dunia tetap berjalan. Dan dia tetap harus bekerja. Rara tak suka ia terlalu banyak melamun. "Ingat, kamu ini bukan manusia di mata mereka. Kamu barang. Jadi jadilah barang yang mahal." Kata-kata itu tertancap dalam. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, dia berdiri di bawah cahaya lampu jalan dengan dagu terangkat dan hati yang benar-benar kosong. Ia bukan Dinda lagi. Ia bukan gadis yang lari dari rumah. Ia kini hanya seorang tokoh dalam sandiwara malam bernama Jakarta. Sudah 3 malam dia tidak kembali ke salon, dan Rara mulai gelisah. Tapi dia tidak peduli. Ia lebih memilih duduk di halte tua itu, menunggu sesuatu yang ia sendiri tak bisa jelaskan. Laki-laki itu, yang tempo hari hanya duduk dan bertanya, "Kamu capek?" Ya, muncul lagi malam ini. Kali ini membawa teh botol dan roti tawar. "Aku nggak punya banyak," katanya sambil duduk. Dia tersenyum tipis, tak karena gembira, tapi karena tubuhnya butuh sesuatu yang hangat. Mereka makan dalam diam. Dan anehnya, itu terasa lebih intim dari banyak tubuh yang pernah memeluknya. Namanya Rama. Ia bekerja sebagai pengantar galon dan tinggal di kontrakan sempit bersama ibunya yang sakit. Ia tak pernah bertanya kenapa dia ada di jalan. Ia tak pernah menghakimi, tak pernah menawar. "Aku cuma senang duduk sama kamu. Rasanya kayak nggak sendirian," katanya malam itu sambil memandangi jalan yang sepi. Dia menahan napas. Sudah lama sekali ada orang yang bicara padanya seperti manusia, bukan produk diskon. Dan di balik semua rasa takut dan trauma yang masih hidup di dadanya, ia merasa ada bagian kecil dari Dinda yang belum sepenuhnya mati. Namun hidup tidak murah, dan Rara memperingatkannya, "Kalau kamu terus kayak gini, klien bisa lari. Kamu nggak bisa makan dari angan-angan." Di malam itu, dia berdiri di depan cermin lebih lama dari biasanya. Di sana ia melihat dua wajah, Di yang cantik dan menjual, dan Dinda yang lelah dan ingin pulang. Ia memoles bibirnya dengan lipstik merah, tapi air mata menetes tanpa izin. Lalu ia menghapus riasannya, mengenakan jaket lusuh, dan keluar tanpa pamit. Ia tahu akan dimarahi, tapi malam ini ia butuh sesuatu yang lebih penting dari uang, rasa aman. Ia mengetuk pintu kontrakan Rama dengan tangan gemetar. Rama terkejut, tapi segera mempersilahkannya masuk. Mereka hanya duduk, lagi-lagi diam, menonton televisi kecil dengan antena bengkok. Tapi saat Rama menyelimuti kakinya dengan handuk hangat, dia tak tahan lagi. Ia menangis untuk pertama kali sejak meninggalkan rumah. Bukan karena sakit, bukan karena takut, tapi karena untuk sekali ini, ia merasa tidak sendirian. Dan di dalam pelukan lelaki kurus itu, suara ibunya seperti kembali berbisik di telinga, "Kamu masih bisa pulang." Malam itu, Jakarta terasa sedikit lebih sunyi. Tidak karena lampu padam, tapi karena untuk pertama kalinya, dia tidur tanpa harus menjual dirinya. Di tengah ruangan sempit, dengan dinding tipis dan suara tikus di atap,
ia menemukan kembali sepotong kecil dari dirinya yang hilang. Ia masih belum tahu kemana harus pergi besok. Tapi untuk malam ini, itu cukup. Ia hanya ingin merasa seperti manusia lagi. 3 minggu berlalu sejak dimulai sering tidur di kontrakan Rama. Ia masih kembali ke salon sesekali, cukup untuk membuat Rara tak curiga. Tapi malam-malamnya kini lebih banyak dihabiskan bersama Rama, menonton acara TV tak penting, memasak mie, atau sekadar duduk diam. Dimulai merasa nyaman. Bahaya dari kenyamanan itu adalah ia mulai berharap. Harapan adalah racun yang sempat ia buang jauh-jauh, tapi kini diam-diam merayap kembali, tumbuh dalam tatapan Rama yang selalu tulus, dalam kehangatan yang dulu terasa asing. Suatu malam, saat hujan turun dan atap kontrakan bocor, Rama akhirnya bicara. "Aku dulu pernah juga kayak kamu," katanya pelan. Di menoleh, tidak percaya. "Maksudmu?" Rama menunduk, wajahnya muram. "Aku dijual sama ayahku waktu kecil. Bukan untuk kerja, untuk yang lebih gelap. Baru bisa kabur waktu umur 15. Di tak tahu harus bicara apa. Dunia terasa berputar pelan, seperti langit-langit reyot itu ikut menangis bersamanya. Untuk pertama kalinya, ia melihat seseorang yang lebih rusak dari dirinya, tapi masih bisa tersenyum, masih bisa membuatkan teh hangat. Beberapa hari setelah pengakuan itu, seseorang datang ke salon. Seorang pria kekar, berjaket kulit, bertanya pada Rara tentang gadis baru, yang namanya Di. Rara langsung paham ada yang tidak beres. Malam itu ia menunggu di gang sempit dekat kontrakan Rama. "Lo main api, ya?" katanya tajam. Di terdiam, matanya gemetar. "Itu orang, mantan muncikari lo. Dia nyariin lo. Kalau dia tahu lo sembunyi di sini, abis kita semua." Rara menamparnya pelan, bukan dengan benci, tapi dengan ketakutan. Dan untuk pertama kalinya, disadar, rasa aman itu rapuh. Bahkan mimpi pun bisa diburu. Di mengemas barangnya malam itu. Tapi saat ia membuka pintu, Rama sudah berdiri di ambang, memegang kunci motor. "Kita pergi sekarang," katanya singkat. Di menggeleng. "Aku nggak mau nyeret kamu ke dalam ini." Tapi Rama tak mundur. "Kalau kamu pergi sendiri, dia akan menang. Aku nggak akan biarin itu." Hujan kembali turun, seperti malam saat mereka pertama kali bicara. Kali ini, bukan untuk membuat mereka basah, tapi untuk mencuci sisa-sisa masa lalu yang masih menempel di kulit. Mereka melaju di bawah derasnya air, menembus Jakarta malam, tanpa tahu kemana, hanya tahu mereka harus pergi. Di atas motor tua itu, Di memeluk Rama dari belakang. Di jalanan basah, dengan lampu kota yang membias di aspal, ia menangis. Tapi air matanya tak lagi karena kehilangan. Kali ini karena ia berani. Ia tahu, mungkin besok mereka akan tertangkap, atau kelaparan, atau mati. Tapi malam ini, ia bebas. Bebas bukan karena dunia jadi baik, tapi karena ia memilih untuk melawan. Untuk pertama kalinya, Dinda, bukan Di, yang memeluk. Seseorang, bukan untuk uang, bukan untuk selamat, tapi untuk hidup. Pagi itu mereka tiba di pinggiran kota, di sebuah desa kecil yang hampir tak ada sinyal. Motor tua Rama nyaris tak kuat menanjak, tapi berhasil membawa mereka ke rumah kayu milik seorang kawan lama, Pak Leman, mantan sopir truk yang kini hidup tenang di ladang jagung. "Selama kalian gak bawa masalah, boleh tinggal di sini," katanya. Di hanya bisa mengangguk, matanya masih merah, tubuhnya letih. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia tidur tanpa suara mesin mobil, tanpa teriakan klien, hanya suara jangkrik dan angin di sela bambu. Namun rasa damai itu tak bertahan lama. Seminggu kemudian, Rama mulai demam. Awalnya ringan, lalu menggigil parah di malam hari. Dipanik, karena rumah itu jauh dari kota, dan uang mereka hampir habis. Ia merawat Rama semampunya, kompres air, daun sirih, teh panas. Tapi tubuh Rama makin lemah. "Mungkin ini karma," gumam Rama suatu malam, setengah sadar. Dimarah, bukan karena kata-katanya, tapi karena takut.
Ia belum siap kehilangan satu-satunya orang yang melihatnya sebagai manusia. Di saat yang sama, seseorang datang ke warung dekat ladang. Seorang perempuan bertato di lengan kiri, salah satu informan dari dunia lama di. Ia membeli rokok dan bertanya pada pemilik warung, ada 2 orang baru di sini, ya. Cewek dan cowok, tinggal di rumah Leman. Pemilik warung hanya mengangguk sambil tersenyum polos. Kabar itu cepat menyebar, dan dalam waktu 2 hari, Pak Leman memperingatkan mereka, kalian harus pergi. Malam ini juga, hati dihancur. Mereka bahkan belum sempat bernapas, belum sempat sembuh. Di malam yang gelap, di memapah Rama yang demam tinggi ke atas motor. Jalan licin karena hujan, dan kabut turun pekat. Di punggungnya, Rama berbisik, maaf, aku nyusahin. Tapi dia tidak menjawab. Ia hanya mengemudi, berusaha menahan air mata. Dalam hati ia berdoa, sesuatu yang sudah lama ia lupakan. Bukan minta kaya, bukan minta selamat. Ia hanya minta 1 malam lagi, 1 malam di mana mereka bisa berhenti lari. Motor itu akhirnya mogok di pinggir hutan kecil. Dia membawa Rama masuk ke gubuk reyot yang mereka temukan di dalam. Dengan tangan gemetar, ia menyelimuti tubuh Rama yang panas seperti api. Di luar, hujan deras dan petir menggema. Di dalam, hanya suara napas berat dan doa yang diucap lirih. Dan dalam gelap, Dinda, bukan berani menggenggam tangan seseorang tanpa takut. Mungkin tempat ini bukan rumah. Tapi malam itu, di antara kabut dan rasa sakit, ia menciptakan tempat yang tak pernah ada. Pagi menjelang, dingin menusuk tulang. Diterbangun oleh suara napas Rama yang kini pelan dan tidak beraturan. Wajahnya pucat, bibirnya membiru. Dia mencoba menyuapkan air hangat yang ia rebus dari air hujan semalam, tapi Rama hanya memalingkan wajah. Enggak kuat lagi, bisiknya lirih. Dia menangis dalam diam, memeluk tubuh Rama yang semakin ringan. Ia berbisik kembali, tunggu sebentar lagi, cuma sedikit lagi. Tapi kedalaman matanya tahu, waktu mereka sudah habis. Ia hanya belum siap mendengarnya dari mulut dunia. Menjelang siang, hujan mereda tapi mendung tetap menggantung. Dia berjalan keluar dari gubuk mencari sinyal, naik ke batu tertinggi di tepi hutan. Ia angkat ponselnya ke langit seperti memohon keajaiban. Tak ada satu bar pun. Dunia di luar sana terasa sangat jauh, dan ia pun mulai teriak. Bukan untuk minta tolong, tapi karena hatinya terlalu penuh. Jeritan itu membelah sunyi. Burung-burung terbang, tapi langit tetap bisu. Ia ingin menyalahkan sesuatu, Tuhan, dunia, dirinya sendiri, tapi yang ia miliki hanya tangisan dan angin. Saat kembali ke dalam, Rama sudah tidak sadarkan diri. Napasnya seperti asap terakhir dari lilin yang hampir padam. Diduduk di sampingnya, menggenggam tangan itu, sama seperti malam sebelumnya. Ia cerita pelan, tentang impian mereka punya warung kecil, tentang anak-anak khayalan mereka yang punya tawa ceria, tentang hidup sederhana yang mereka bayangkan tapi tak pernah sempat mereka raih. Kalau kamu pergi, suaranya pecah, aku akan tetap hidup. Tapi aku nggak janji bisa bahagia. Sore itu, saat matahari akhirnya menembus awan, Rama pergi. Diam, tanpa suara, tanpa isyarat. Dia tidak berteriak, ia hanya memeluk tubuh yang kini dingin, seakan waktu akan membalik jika pelukan itu cukup kuat. Dunia terasa berhenti. Di hutan sepi, di gubuk reyot yang bahkan bukan rumah mereka, Dinda kehilangan satu-satunya orang yang membuatnya merasa hidup. Ia tidak menangis keras. Air matanya mengalir pelan, seperti hujan yang tahu waktunya selesai. Malam tiba, dan dia menggali tanah dengan tangan kosong di balik gubuk, tanah liat yang basah dan berat. Ia menanam Rama di sana, membungkusnya dengan selimut terakhir yang mereka miliki. Tidak ada nisan, hanya batu besar dan beberapa bunga liar yang ia petik dari hutan. Ia duduk diam di sampingnya sampai langit penuh bintang. Di antara luka yang tak bisa disembuhkan, dia bersumpah satu hal, ia akan bertahan. Bukan demi dirinya, tapi demi seseorang yang sudah tak bisa lagi bertahan bersamanya. Dinda meninggalkan hutan saat fajar menyentuh ujung pepohonan.
Tubuhnya lelah, kakinya gemetar, dan hatinya hampa. Ia berjalan tanpa arah, hanya tahu satu hal, ia tak bisa tinggal di gubuk itu, karena setiap bayangan akan memanggil nama Rama. Jalan setapak berlumpur menuntunnya ke desa kecil di bawah bukit. Orang-orang menatapnya seperti melihat hantu, seorang perempuan kurus, berantakan, dengan mata sembab dan tanah di bawah kukunya. Tapi Dinda tidak peduli. Dunia bisa menghakimi, tapi tak ada yang bisa menyakitinya lebih dari kehilangan. Ia bekerja serabutan di warung makan, mencuci piring dan mengangkut galon, demi sesuap nasi. Malam hari ia tidur di gudang, beralaskan karung beras. Setiap malam, mimpi buruk datang, memperlihatkan wajah Rama, bukan dalam damai, tapi dalam detik-detik terakhirnya, di mana ia gagal menyelamatkannya. Terkadang Dinda berteriak dalam tidur, membuat pemilik warung berpikir ia kerasukan. Tapi tidak ada setan yang lebih kejam dari penyesalan. Dalam sunyi, ia bertanya dalam hati, apakah ini semua pantas? Suatu malam, saat menjemur cucian, Dinda melihat seorang perempuan muda dipaksa masuk ke mobil oleh dua pria di ujung jalan desa. Detik itu juga, tubuhnya menggigil. Ia tahu gerakan itu. Ia tahu sorot mata sang gadis, ketakutan yang sama seperti dirinya dulu. Tanpa pikir panjang, ia berlari menghampiri, berteriak, dan menyerang salah satu pria itu dengan batu. Gadis itu berhasil kabur. Tapi Dinda babak belur. Mereka memukulnya dan meninggalkannya di lumpur, darah menetes dari bibirnya. Tapi untuk pertama kali, ia merasa menang. Malam itu, saat tubuhnya dibalut perban di balai desa kecil, Dinda tersenyum kecil. Luka fisik bisa sembuh, tapi luka dalam hatinya perlahan menemukan tempat untuk bernapas. Ia tak lagi menjadi bayangan dari masa lalunya. Ia mulai menulis surat untuk Rama, setiap malam, meski tahu tak akan pernah terkirim. Ia tulis semua, rasa bersalah, rindu, harapan, dan doa. Dan dalam kata-kata itu, ia merasa sedikit lebih hidup. Karena untuk mencintai seseorang yang sudah tiada, kadang adalah satu-satunya cara untuk tetap bertahan. Beberapa minggu kemudian, seorang jurnalis dari kota datang ke desa itu, mencari cerita tentang perempuan misterius yang menyelamatkan gadis dari perdagangan manusia. Dinda menolak diwawancara. Ia tidak ingin jadi pahlawan. Ia hanya ingin menjadi manusia yang akhirnya bisa memaafkan dirinya sendiri. Di sore hari, ia duduk di bawah pohon trembesi, menatap langit jingga. Kali ini, tidak ada air mata. Hanya senyum kecil, dan rasa damai, yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Pagi itu, Dinda berdiri di depan cermin kecil yang menempel di dinding warung. Rambutnya telah dipotong pendek, wajahnya tanpa rias, namun sorot matanya bukan lagi sorot seorang pelarian. Ia menyebut namanya pelan, Dinda Ayu. Nama yang dulu ia tinggalkan bersama luka dan masa lalu. Untuk pertama kali dalam bertahun-tahun, ia mengucapkannya bukan dengan rasa benci, tapi dengan keberanian. Ia tidak lagi ingin menjadi bayangan, tidak ingin jadi kupu-kupu malam yang terbang di kegelapan. Ia ingin kembali menjadi manusia seutuhnya, yang boleh salah, boleh hancur, tapi tetap punya arah. Hari itu, ia kembali ke kota. Bukan untuk mencari uang, bukan untuk kembali ke dunia kelam yang dulu menelannya, tapi untuk menemui ibunya. Ia berdiri di depan rumah kecil di pinggir rel, rumah yang dulu ia tinggalkan dalam amarah. Sang ibu keluar dengan mata terbelalak, tubuh bergetar menahan haru. Tak ada kata pertama yang cukup kuat untuk menghapus bertahun-tahun luka. Tapi ketika Dinda memeluk ibunya tanpa suara, tangis mereka meledak, lebih jujur dari apapun. Mereka saling menggenggam seperti dua orang yang akhirnya diizinkan pulang. Beberapa bulan kemudian, Dinda bekerja di sebuah lembaga perlindungan perempuan. Ia tidak bicara banyak soal masa lalunya, tapi para gadis yang ditolongnya selalu merasa aman saat ia memegang tangan mereka. Di matanya, ada luka yang pernah terbuka, tapi tak pernah disangkal. Dan justru dari sana, muncul kekuatan yang tak tergantikan. Ia menamai ruang kecil tempat ia membantu mereka dengan satu nama, Rama.
Sebuah pengingat bahwa cinta sejati, walau telah pergi, bisa tetap hidup lewat kebaikan yang terus diwariskan. Setiap malam, Dinda menulis surat untuk gadis-gadis yang masih bertahan di lorong gelap kota. Surat yang ia titipkan ke gerakan bawah tanah, menyelipkannya di kamar mandi stasiun, atau di kotak bekas rokok di kolong jembatan. Surat-surat itu bukan sekadar kata, tapi harapan. Kamu bukan barang. Kamu bukan dosa. Kamu bisa pulang. Ia tahu tak semua akan terbaca, tapi jika satu saja yang sampai, mungkin satu jiwa akan selamat, seperti ia dulu diselamatkan oleh cinta yang sederhana dan pengorbanan yang sunyi. Malam itu, Dinda duduk di bangku taman kota, ditemani bintang-bintang yang diam. Seorang anak kecil lewat, memanggil ibunya sambil tertawa. Dinda tersenyum dan menatap langit. Tidak ada Rama di sana, tidak ada masa lalu yang mengejarnya. Tapi ada harapan yang tumbuh seperti pohon muda di hatinya, rapuh tapi tak hancur. Ia menutup matanya dan membisikkan sebuah doa. Bukan lagi untuk meminta ampun, tapi untuk berterima kasih. Karena dari semua luka dan gelap yang pernah ia lalui, ia akhirnya memilih untuk hidup. Dan nama itu, Dinda Ayu, kini bukan